Selamat datang di channel Behind the Scene. Channel yang semangat menghibur, walaupun kurang tidur. Pada video kali ini, kami akan menceritakan alur cerita dari serial animasi Transformers Galaxy Force. Serial yang dirilis pada tahun 2005 ini memiliki jumlah episode sebanyak 52 episode. Serial animasi ini menceritakan perjuangan Autobot dalam mengatasi bencana yang menimpa Cybertron. Seperti apa ceritanya? Berikut ini kami rangkumkan untuk Anda. Saat itu, Hotshot dan Jetfire sedang sibuk mengemasi barang-barang. Ternyata itu adalah persiapan untuk meninggalkan Cybertron. Mereka harus meninggalkan Cybertron karena Cybertron diprediksi akan hancur, akibat hisapan dari black hole yang muncul secara tiba-tiba. Saat sibuk berkemas, tiba-tiba mereka diserang oleh Starscream. Kedatangan Starscream sempat membuat gaduh keadaan. Ternyata, itu adalah sebuah pengalihan untuk Megatron yang berencana menyerang markas utama Autobot. Optimus kemudian memutuskan untuk kembali ke markas. Tak tinggal diam, Starscream mencoba mengejar Optimus, namun ia dihadang oleh landmine dibantu oleh Hotshot dan Jetfire. Sayangnya, upaya tersebut sia-sia. Landmine hampir tersedot oleh black hole, namun dapat diselamatkan oleh Vector Prime dengan cara membuat portal yang mengirim landmine ke bumi. Sementara itu di bumi, ada satu keluarga yang sedang piknik. Ada 3 anak di sana, yaitu Kobe, Lori, dan Bud. Kobe dan Lori sibuk bertengkar memperdebatkan hal sepele, sementara Bud menjadi penengahnya. Saat berjalan-jalan, mereka tak sengaja melihat ada cahaya mencurigakan diikuti dengan sesuatu yang terjatuh dari langit. Karena penasaran, mereka melihat benda yang terjatuh tadi. Ternyata, mereka menemukan robot raksasa. Robot itu adalah landmine yang diselamatkan oleh Vector Prime tadi. Tanpa basa-basi, mereka kemudian mengeluarkan landmine dari lubang tempat ia jatuh. Mereka juga memperbaiki kerusakan landmine. Kobe memang cukup mengerti soal mesin, maka dari itu ia bisa memperbaiki landmine dengan mudah. Sembari ngobrol, landmine kemudian bercerita bagaimana ia bisa terdampar ke bumi. Ia mengatakan jika ia berasal dari planet Cybertron. Awalnya, Cybertron adalah planet yang sejahtera, namun karena perang berkepanjangan, Cybertron pun berubah menjadi planet yang suram. Hal itu diperparah dengan munculnya black hole di dekat Cybertron, membuat planet itu berada di ambang kehancuran. Saat itulah, Autobot memulai rencananya untuk pindah ke bumi. Optimus Prime mengumumkan rencana itu di depan para Autobot lain. Agar mudah berbaur di bumi, Optimus menyarankan para Autobot menyamar sebagai kendaraan. Saat proses evakuasi, tiba-tiba saja muncul portal hijau tepat di atas markas mereka. Dari portal itu, muncul sebuah pesawat luar angkasa. Ternyata, itu adalah Vector Prime, Transformers penjaga ruang dan waktu. Kemunculan Vector Prime membawa kabar baik. Ia mengatakan ada cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Cybertron. Terdapat 4 benda pusaka yang terbuat dari Primus Spark. Keempat benda itu adalah kunci untuk mengakses Omega Lock. Bersama dengan Omega Lock, keempat benda itu memiliki kekuatan untuk mengembalikan kekuatan Primus, yang dapat digunakan untuk membuat sebuah planet baru yang sama seperti Cybertron. Namun, karena suatu hal, keempat benda tersebut hilang di antara galaksi. Dengan menemukan keempat benda tersebut, maka itu dapat membantu mereka menyelamatkan Cybertron. Optimus Prime sempat ragu, namun Vector Prime kembali meyakinkannya. Kemudian, Vector Prime memberikan peta untuk menemukan keempat benda tersebut. Belum selesai bercerita, tiba-tiba saja muncul salah satu Decepticon di atas mereka. Ternyata, landmine tidak sendirian di bumi. Ia telah diikuti oleh Thundercracker. Thundercracker mencoba menyerang landmine, namun bisa diselamatkan oleh Optimus yang juga sudah sampai di bumi. Mereka kemudian bertempur di udara cukup sengit, hingga pertempuran itu dimenangkan oleh Optimus. Para Autobot pun berkumpul. Mereka kemudian berkenalan dengan Kobe, Lori dan Bud. Optimus kemudian mengumumkan bahwa peta dari Vector Prime berhasil dicuri oleh Decepticon. Ia menceritakan, saat mereka sedang memproses peta tersebut,
tiba-tiba muncul Megatron. Ia sempat hampir mengelabui Vector Prime, dengan menceritakan bahwa Autobot adalah robot yang jahat. Saat Vector Prime sadar, Megatron pun merebut paksa peta itu. Kemudian, datang Optimus untuk merebut kembali peta itu. Pertarungan tak dapat dibendung. Sayangnya, Megatron berhasil kabur dari sana. Mendengar cerita itu, Kobe, Lori dan Bud bertanya apakah Vector Prime bisa membuatkan peta baru. Sayangnya, Vector Prime tidak bisa. Namun, ia akan mencoba mengumpulkan ulang data-data yang diperlukan untuk membuat peta baru. Ia kemudian memanggil ketiga minikonnya untuk mengumpulkan data. Sebelum mulai, Vector Prime kaget melihat simbol yang ada di baju Lori. Simbol itu mengingatkannya pada Omega Lock. Ia mengatakan bahwa mungkin saja Omega Lock selama ini tersembunyi di bumi. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.